Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pernahkah Anda menyadari betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup Anda? Tetapi pujian syukur hanya terdengar pada hari Minggu. Pernahkah kita bertanya, apakah hati kita sungguh dipenuhi ucapan syukur setiap hari? Atau hanya pada momen-momen tertentu saja? Menyanyikan pujian syukur setiap hari. Itu yang akan menjadi tema perenungan Gema hari ini. Sebuah perenungan bersama yang mengajak kita untuk belajar bahwa pujian syukur bukanlah peristiwa sesaat, melainkan gaya hidup umat yang mengenal anugerah Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami memiliki hati yang peka terhadap setiap anugerah-Mu. Bukalah pikiran dan hati kami agar melalui sabda-Mu hari ini kami semakin terdorong untuk hidup dalam ucapan syukur yang nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan kitab 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Pada hari itu juga untuk pertama kalinya Daud menyuruh Asaf dan saudara-saudaranya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, perbincangkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Hendaklah bersukacita hati orang-orang yang mencari Tuhan. Amin. Sukacita atas dipindahkannya tabut ke Yerusalem dinyatakan dalam pujian syukur. Daud memerintahkan para pemuji menyanyikan nyanyian syukur yang merupakan medley dari kumpulan mazmur yang ditulisnya. Ayat 8 sampai 22 itu diambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 15. Ayat 23 sampai 33 itu dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 13. Ayat 34 adalah ajakan bersyukur yang populer dari Daud. Ayat 35 sampai 36 diambil dari Mazmur 106 ayat 47 dan 48. Saudara, secara keseluruhan nyanyian tersebut menekankan perbuatan Tuhan, firman-Nya, keagungan Tuhan dan kemuliaannya. Setelah tabut perjanjian diletakkan di kemah khusus di Yerusalem, kemah itu menjadi tempat ibadah kedua selain kemah suci di Gibeon. Tabut perjanjian seharusnya ada bersama dengan mezbah untuk mempersembahkan kurban di kemah suci. Tabut perjanjian melambangkan anugerah Tuhan. Sedangkan mezbah mencerminkan respon umat atas anugerah itu. Tabut perjanjian terpisah dari mezbah karena dirampas oleh orang Filistin pada zaman Eli. Sampai akhirnya berlabuh di Kiryat Yearim. Daud menghendaki agar tabut perjanjian itu berada di Yerusalem yang merupakan pusat kerajaan Israel. Akan tetapi tidak jelas mengapa mezbah tidak ikut dipindahkan. Mungkin kemah suci Musa sudah terlalu tua dan akan hancur jika dipindahkan. Atau Daud sudah memiliki rencana membangun bait suci di Yerusalem. Pada zaman Daud ada dua imam yang bertugas, yaitu Sadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar. Daud menugaskan Iman Sadok untuk melayani di kemah suci, tempat mezbah persembahan kurban. Karena tidak ada catatan tentang imam yang bertugas di kemah tempat menyimpan tabut. Mungkin Imam Ahimelek bertugas di sana. Hati Daud yang penuh dengan pujian syukur kepada Allah terlihat dari banyaknya mazmur yang ia tulis.
Banyaknya mazmur itu membuat dia dijuluki pemazmur yang disenangi di Israel. Banyak mazmur yang ia buat untuk pujian dalam ibadah. Saudara, puji-pujian tidak bisa dilepaskan dari ibadah, apalagi dalam ibadah di gereja. Daud mengubah pujian syukur untuk dinyanyikan setiap hari. Pujian syukur bagi Tuhan seharusnya bukan hanya dinyanyikan pada saat pemindahan tabut perjanjian saja, melainkan harus dinyanyikan setiap hari. Karena begitu besar anugerah Tuhan kepada umatnya, sudah tidak terhitung jumlah lagu pujian yang diciptakan. Dari waktu ke waktu selalu ada nyanyian baru yang diciptakan. Akan tetapi, berapa banyak anggota jemaat Tuhan yang menyanyikannya di luar kebaktian minggu di gereja? Bukankah kita telah menerima kasih karunia Allah yang sangat besar? Apakah kita sudah menyatakan syukur kita kepada Tuhan dalam puji-pujian setiap hari? Saudaraku, jangan biarkan pujian hanya berhenti di hari Minggu. Biarlah hidup kita sendiri menjadi nyanyian syukur yang terus bergema setiap hari di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tanamkan dalam hati kami roh ucapan syukur yang tidak pernah padam. Ajarlah kami memuji Engkau bukan hanya di gereja, tetapi dalam setiap langkah hidup kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.